wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Galadio, NIM 1816030110 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang aspek manajemen dan organisasi dalam studi kelayakan bisnis. Baiklah, kita langsung saja masuk pada slide yang pertama, yaitu pengertian manajemen. Aspek manajemen merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Sebab walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan, tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan, baik menyangkut masalah ESDM maupun menyangkut rencana perusahaan secara keseluruhan. Olehnya haruslah disusun dengan tujuan perusahaan. Baiklah, sesuai dengan fungsi manajemen, yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Upaya untuk menciptakan suasana kerja dinamis, sehat, agar kinerjanya lebih efektif dan efisien. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu manajemen pembangunan proyek. Manajemen proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan proyek dengan efisien. Pembangunan proyek harus dapat menyusun rencana pelaksanaan proyek dengan mengkoordinasikan berbagai aktivitas atau kegiatan proyek dan penggunaan sumber daya agar secara fisik proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Yang selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang bertalin dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktik bagaimana mengelola atau mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu pengertian organisasi. Organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai bagian atau orang dan sebagainya, sehingga merupakan kesatuan yang teratur menurut PJS Poewarging Mata dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jadi, paling tidak definisi organisasi terdiri dari orang-orang atau sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya, salah satu bagian penting organisasi adalah pengelompokan informal dan hubungan pribadi yang dapat lebih berpengaruh dibanding dengan hubungan formal. Organisasi menurut ini terbagi dua. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi formal adalah sekumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Yang kedua, organisasi informal. Organisasi informal merupakan kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi. Bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenangnya. Yang pertama, organisasi garis atau lini. Organisasi ini yang semata-mata memiliki hubungan wewenang ini dalam organisasinya. Kemudian yang kedua, organisasi lini dan staf. Merupakan organisasi besar dan bersifat kompleks, kemudian mempunyai karyawan yang banyak. Selanjutnya, organisasi fungsional. Merupakan organisasi yang koordinasinya menyeluruh, pada umumnya cukup pada level manajemen atas. Yang keempat, organisasi lini, staf, dan fungsional. Organisasi ini merupakan kombinasi dari ketiga tipe, yaitu organisasi lini, staf, dan fungsional. Tipe ini biasanya diterapkan pada organisasi besar dan kompleks. Yang kelima, flat organization
dan T-form Organization. Organisasi ini lebih lincah dan fleksibel dalam menghadapi perkembangan dan perubahan lingkungan, sehingga sekarang ini bentuk organisasi ini semakin banyak digunakan. Baiklah teman-teman, sekianlah penjelasan dari saya tentang materi aspek manajemen dan organisasi. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.